Suntik KB yang 3 bulan ya. Oke, kita akan membahas suntik KB yang 3 bulan. Jangan kemana-mana, ikuti terus Dunia Bidan. Suntik KB 3 bulan memang masih menjadi primadona di antara para ibu-ibu muda kita. Jadi karena selain dianggap lebih simpel, tidak terlalu menyakitkan, ini dianggap sebagai lumayan jangka panjang ya, walaupun ini sebenarnya adalah jangka yang pendek ya. Akan tetapi dibanding dengan pil yang harus setiap hari minum dan juga suntikan yang 1 bulan yang harus setiap bulan disuntikan, ini jadi lebih menarik. Jadi mereka menganggap ini lebih menguntungkan daripada suntik KB yang 1 bulan ataupun pakai pil KB. Oke, kita bahas tentang suntik KB yang 3 bulan. Suntik KB yang 3 bulan itu mengandung hormon progesteron, dan cara kerjanya dari suntik KB yang 3 bulan ini, dia memiliki cara kerja yang menekan ovulasi sehingga tidak terjadi yang namanya ovulasi. Selain itu juga dia akan mengentalkan lendir serviks sehingga laju sperma itu lebih bisa diperlambat karena adanya lendir tersebut. Nah, sekarang semua alat kontrasepsi ada efek sampingnya. Tak luput, suntik KB yang 3 bulan itu juga memiliki efek samping. Memang nggak sedikit sih efek sampingnya, jadi lumayan banyak juga untuk efek sampingnya. Yang pertama adalah adanya pusing. Jadi pengguna suntik KB yang 3 bulan bisa merasakan pusing-pusing. Yang berikutnya efek sampingnya adalah adanya pola menstruasi yang berubah ya. Jadi berubah baik itu dari banyaknya, dari frekuensinya, dari lamanya, itu ada perubahan. Yang paling banyak itu adalah menstruasi yang sedikit-sedikit tapi lama. Ini bisa disebut dengan spotting. Selain itu juga tidak terjadinya menstruasi. Hal ini karena adanya hormon progesteron. Hal ini dikarenakan dimasukkannya hormon progesteron sehingga yang namanya endometrium itu tidak terjadi penebalan dan terus terjadi istilahnya pengelupasan, dan ini membuat yang namanya endometrium menjadi lebih tipis sehingga tidak terjadi yang namanya menstruasi. Berikutnya lagi adalah adanya kenaikan berat badan. Jadi pengguna alat kontrasepsi suntik KB yang 3 bulan ini seringkali merasakan atau berakibat atau gimana? Seringkali memiliki efek samping yaitu kenaikan berat badan. Ya, di sini di samping adanya adanya retensi cairan di dalam jaringan, dia juga lebih mempermudah untuk terjadinya perubahan kepada lemak, sehingga lemak lebih bisa mengumpul, lebih cepat bisa terjadinya kegemukan. Ada juga efek samping yang berikutnya adalah adanya jerawat ya, karena ini ya hormon progesteron ini bisa menyebabkan terjadinya jerawat ya. Kalau memang dirasa jerawatnya sangat mengganggu ya bisa diganti hormonnya, jadi ganti alat kontrasepsinya. Nah, berikutnya ini jarang sekali diekspos ya, padahal ini juga penting, adanya penurunan libido. Jadi pada pengguna kontrasepsi suntik KB yang 3 bulan ya, kontrasepsi suntik KB yang 3 bulan ini bisa menyebabkan libido itu menurun, dan ini biasanya jarang diungkapkan. Jadi bisa menyebabkan juga cairan atau lubrikan yang ada di vagina itu menurun, sehingga ini juga bisa menyebabkan rasanya nggak nyaman ketika berhubungan seksual. Selain itu juga gairahnya menurun, lubrikannya menurun. Nah, ini saling berkaitan. Kalau memang ini dirasa nggak nyaman, bisa ganti yang non hormonal. Berikutnya lagi bisa terjadi yang namanya nyeri pada payudara. Jadi payudaranya ada rasa nyeri, ada rasa nggak nyaman gitu. Ini bisa menyebabkan itu. Selain rasa nyeri juga bisa terjadi yang namanya payudara menjadi lebih lepek, jadi lebih kecil. Itu bisa menyebabkan itu untuk hormon yang progesteron ini.
Nah, ini yang perlu Bunda sadari, buat Bunda pahami. Mengapa suntik KB ini padahal suntik KB-nya sama, tapi pada orang A, pada orang B itu kok berbeda ya. Oh, aku ngalami kayak gini, yang ini mengalami seperti ini. Jadi memang tidak sama setiap orang ya, setiap orang tidak sama. Itu karena memang ya suntikannya atau obatnya itu yang diberikan itu sama semuanya sebenarnya. Obat yang diberikan sama, akan tetapi yang mendapatkan obat itu berbeda-beda ya, baik itu mulai dari berat badannya, tinggi badannya, terus tingkatan stresnya, kondisi psikologisnya, kondisi kesehatannya, semuanya berbeda. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan respon yang ditimbulkan dari pemberian suntik KB yang 3 bulan ini berbeda-beda. Jadi case-nya itu personal ya. Jadi yang muncul itu adalah personal. Tidak bisa kita menyamakan si A, si B, si C itu dengan sama, dan penanganannya pun juga berbeda-beda. Selain itu, karena faktor hormonal ya, ini juga bisa menyebabkan rambut menjadi rontok ya. Mungkin ada beberapa orang yang menggunakan suntik KB yang 3 bulan mengeluh, aduh kok rambutku sekarang jadi tipis ya, jadi tipis, sering kali terjadi kerontokan. Nah, ini bisa disebabkan oleh karena faktor daripada suntik KB yang 3 bulan. Ya, kita lebih care terhadap diri sendiri. Kalau memang efek samping atau dampak yang diberikan oleh suntik KB yang 3 bulan ini memang bisa menyebabkan masalah dalam kehidupan Anda, itu sebaiknya diganti yang non hormonal. Oke, masih bingung ya? Tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi lagi. Jangan lupa buat di-share agar banyak yang mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa juga buat di-subscribe. Dunia Bidan.